Ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan resmi kembali ke Indonesia. Berdasarkan informasi yang beredar, STY kembali ke Indonesia untuk memimpin Timnas Mini Soccer Indonesia yang berada di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Kepastian ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam peran barunya, Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Mini Soccer Indonesia untuk tampil di ajang Intercontinental Cup Italia 2026. Langkah ini menandai babak baru dalam karier Shin Tae-yong di Indonesia setelah sebelumnya sukses membangun fondasi Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Kini ia menghadapi tantangan berbeda dalam format permainan yang lebih ringkas. Kehadiran Shin Tae-yong di Timnas Mini Soccer Indonesia diharapkan membawa dampak signifikan terhadap perkembangan olahraga tersebut di tanah air. Pengalaman dan rekam jejaknya di level internasional menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memproyeksikan 23 pemain untuk menghadapi Timnas Nasional Oman dalam laga uji coba FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2026. Pertandingan persahabatan internasional ini akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kepastian mengenai jadwal pertandingan tersebut diumumkan secara resmi oleh Federasi Sepak Bola Oman melalui unggahan di media sosial. Laga ini menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda dalam kalender resmi FIFA untuk memperbaiki peringkat dunia. Dua pemain kunci yakni Tom Haye dan Shane Patinama dipastikan absen dalam pemanggilan kali ini. Keduanya masih harus menjalani sisa hukuman 2 pertandingan dari total 4 sanksi laga yang dijatuhkan oleh FIFA. Meskipun kehilangan 2 pilar, John Herdman dilaporkan akan memanggil sejumlah pemain yang merumput di liga-liga Eropa. Nama-nama seperti Maarten Paes yang membela Ajax Amsterdam, Jay Itzes, dan Calvin Verdonk masuk dalam daftar prediksi pemain yang akan memperkuat lini pertahanan dan penjaga gawang. Sektor gelandang kemungkinan besar akan diperkuat oleh Marcelino Ferdinand yang baru saja pulih dari cedera. Komposisi skuad ini mencerminkan perpaduan antara pemain senior berpengalaman dan talenta muda yang berkompetisi di liga domestik maupun luar negeri. John Herdman memiliki opsi taktis yang beragam untuk menentukan formasi terbaik menjelang kick-off di Jakarta. Kabar mengenai program naturalisasi pemain diaspora Indonesia memang seakan-akan tak ada habisnya. Pemain keturunan Indonesia-Australia yakni Luke Vickery resmi diproses naturalisasi guna membela Timnas Indonesia nantinya. Kabar ini sendiri disebut-sebut diumumkan oleh Ketua Badan Timnas Indonesia, Sumarji, beberapa waktu yang lalu. Kabar dinaturalisasinya Luke Vickery oleh PSSI ini memang cukup mengejutkan. Akan tetapi sejatinya sang pemain sudah memberikan kode sejak beberapa waktu yang lalu jika dirinya cukup siap membela Timnas Indonesia yang notabene merupakan tanah leluhurnya. Di sisi lain, PSSI sendiri juga sudah disebut sempat mengirimkan wakilnya guna berkomunikasi dengan Luke Vickery terkait peluang dinaturalisasi. Pemain yang kini berkarir di kasta Liga Australia atau A-League tersebut memang cukup diminati oleh John Herdman dan menjadi salah satu prioritas naturalisasi pemain. Bersama klubnya, MacArthur FC, Luke Vickery sejauh ini sudah bermain sebanyak 21 laga, mencetak 4 gol dan membukukan 1 assist. Hadirnya nama Luke Vickery sebagai salah satu calon pemain naturalisasi baru di skuad Timnas Indonesia memang kian menambah opsi dan kedalaman tim, khususnya di sektor depan dan sayap. Maka dari itu, sosok Luke Vickery dianggap cocok mengemban tugas tersebut, kendati dirinya bukanlah seorang striker murni, layaknya oleh Romeni di Timnas Indonesia. Kini kita doakan saja proses naturalisasi dari Luke Vickery bisa berjalan lancar dan dirinya bisa segera membela Timnas Indonesia. John Herdman memanggil 27 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menandang Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain Oman, Timnas Indonesia akan menantang 1 negara lagi. Sampai hari ini, belum diketahui siapa satu lawan sisa yang akan dihadapi skuad Garuda pada FIFA Matchday Juni 2026. Di FIFA Series 2026, John Herdman memanggil 41 nama. Dari 41 nama itu, John Herdman kemudian mengerucutkan menjadi 23 nama saja. Untuk FIFA Matchday Juni 2026, pemain yang dipanggil disinyalir mencapai 27 nama. Dari 27 nama itu, 4 diantaranya akan dicoret sehingga hanya 23 personil yang masuk skuad akhir. Sepanjang sejarah, Timnas Indonesia dan Oman sudah bertemu 6 kali. Hasilnya, Oman lebih unggul dengan catatan 3 menang, 1 imbang, dan 2 kalah.
Namun, jika menarik data sejak 2007, Timnas Indonesia tidak pernah menang dengan catatan 1 imbang dan 3 kalah. Hasil minor ini yang tentu ingin diakhiri Jay Itzes dan kawan-kawan. Terlebih jika menang atas Oman, ranking FIFA Timnas Indonesia dijamin akan terangkat. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 122 dunia, jauh di bawah Oman yang menduduki peringkat 79. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, kembali menunjukkan kelasnya di panggung tertinggi sepak bola Italia. Bek tangguh tersebut tampil luar biasa saat membawa Sassuolo menahan imbang Fiorentina tanpa gol dalam lanjutan Serie A pekan ke-34 musim 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Minggu. Bermain di markas lawan yang dikenal angker, Itzes tampil bak tembok tak tergoyahkan di jantung pertahanan. Sepanjang 90 menit, ia memimpin lini belakang dengan disiplin tinggi. Itzes mampu membaca permainan dengan cerdas dan mematahkan setiap ancaman yang dibangun tuan rumah. Itzes mencatatkan 2 blok krusial, 7 sapuan bersih, serta rekor sempurna dalam duel udara dengan tingkat kemenangan mencapai 100%. Dominasi di udara tersebut menjadi kunci dalam meredam serangan Fiorentina, terutama melalui bola-bola silang dan situasi bola mati. Tak hanya itu, ketenangan dan kepemimpinannya juga menjadi faktor penting dalam menjaga organisasi pertahanan Sassuolo tetap solid. Ia beberapa kali mengkoordinasikan rekan-rekannya untuk menutup ruang dan memaksa Fiorentina kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang laga. Berkat performa impresif tersebut, Itzes dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan tersebut. Ini merupakan sebuah pengakuan atas kontribusi besarnya dalam memastikan clean sheet bagi timnya. Hasil imbang ini terasa seperti kemenangan bagi Sassuolo. Penampilan gemilang ini semakin menegaskan status Jay Itzes sebagai salah satu bek paling konsisten musim ini. Bagi publik Indonesia, performa ini tentu menjadi kabar membanggakan, sekaligus sinyal positif jelang agenda internasional bersama skuad Garuda. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Kali ini, PSSI mengincar mantan rekan satu klub pemain Timnas Indonesia, Eliano Reinders, di PEC Zwolle, Tristan Goyer. PSSI telah membuka pembicaraan awal dengan Tristan. Harapannya, sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut memiliki ketertarikan untuk melakukan proses naturalisasi dan menjadi bagian Timnas Indonesia. Goyer menjawab dengan singkat tentang ketertarikan PSSI. Dia mengaku mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola berkembang di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ujar Tristan Goyer. Meskipun saat ini belum memiliki jawaban pasti, pemain berdarah Maluku tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia. Bek kanan 20 tahun tersebut merupakan pemain Ajax Amsterdam yang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Di awal musim saat melawan FC Utrecht di laga pembuka Liga Belanda, Goyer menjadi pilihan utama pelatih Johnny Jensen. Namun dia hanya bermain 26 menit karena mengalami cedera lutut dan tengah dalam masa pemulihan. Goyer tercatat sudah bermain untuk Timnas Nasional Belanda U16 dan U18. Bersama Timnas Belanda U16, dia sudah bermain 3 kali dan debut pada 2019. Sementara bersama Timnas Belanda Senior, dia belum mendapatkan menit bermain satupun. Inilah yang bisa dimanfaatkan PSSI jika ingin menaturalisasi Goyer. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dijamin sedang berbahagia saat ini. Sebab Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, terus menampilkan performa gemilang bersama sang klub Sassuolo. Terbaru, Jay Itzes terpilih sebagai pemain laga lanjutan Liga Italia 2025-2026 yang mempertemukan Fiorentina versus Sassuolo Minggu malam WIB. Seperti biasa, Jay Itzes diandalkan pelatih Sassuolo, Fabio Grosso. Dalam pola 4-3-3 racikan Fabio Grosso, Jay Itzes ditandemkan dengan Tarik Muharemovic di jantung pertahanan Nero Verdi. Jay Itzes mencatatkan umpan sukses mencapai 96%, memenangkan 2 duel udara hingga membuat 5% penguasaan bola. Laman WhoScored pun memberikan nilai 7,0 kepada bek bertinggi badan 190 cm tersebut. Berkat bantuan Jay Itzes, Sassuolo menahan tuan rumah Fiorentina 0-0. Pada Juni 2026, Jay Itzes akan kembali membela Timnas Indonesia.